Dan di sini akhirnya Mas Ranto itu tidak menghiraukan si Amin. Dia langsung lari mengejar Asep dan Fajar. Dan di sini akhirnya Asep dan Fajar pun berlari dan dia sambil berteriak minta tolong. Sesampainya di perkampungan, si Mas Ranto ini tetap mengejar dan akhirnya warga kampung di situ pun menolong si Asep dan si Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Saya selalu doakan kalian semoga sehat semua, diberikan rezeki yang melimpah dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Saya itu sangat berterima kasih kepada kalian semua. Akhirnya Sudut Malam ini sudah mencapai subscriber ke 500 lebih. Alhamdulillah, ini padahal usia channel itu baru sebulan, tapi udah sampai 500 subscriber. Allahu Akbar. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe. Dan tentunya sebelum kita mulai ke ceritanya, aku pengen tahu kalian ini dari mana aja. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya, biar aku itu tahu, biar aku kenal. Siapa tahu kan aku berkunjung ke kota kalian, terus kita udah kenal, kita udah bertemu, aku bisa mampir atau main ke tempat kalian. Kali ini ceritanya itu dari salah satu subscriber. Kemarin dia itu sempat chatting sama saya, dia pengen menceritakan kisahnya. Tetapi seperti biasa ya, untuk nama dan tempat sudah saya rahasiakan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Pokoknya dijamin lah. Makanya buat kalian yang mempunyai cerita goib, cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, dan pengen ceritanya itu diceritakan ulang oleh saya, langsung kirim aja ke nomor WhatsApp saya. Itu nomor pribadi saya, silakan kalian save ya. Oke, mungkin tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Si Ranto ini, dia itu pemuda, tetapi bisa dibilang dia adalah bujang tua. Umurnya pada saat itu sekitar 45 tahun, tetapi dia ini belum menikah. Dan dia ini tinggal bersama seorang neneknya. Dan dia ini benar-benar antisosial, mereka berdua ini. Dan dia itu bersama neneknya itu tinggal di hutan. Bahkan warga-warga sekitar pun heran sama mereka berdua ini. Tetapi walaupun si Ranto dan neneknya ini tinggal di hutan, tetapi mereka berdua ini bisa mencukupi kebutuhannya. Si Ranto ini bekerja sebagai petani. Setiap hari dia itu bercocok tanam. Dan neneknya itu hanya di rumah saja. Dan yang membuat heran warga setempat, si Ranto ini bisa membangun rumahnya dengan besar, dengan mewah dan sangat megah. Dan mereka berdua ini bahkan kalau di kampungnya itu ada rame-rame atau ada apa, si Ranto dan neneknya ini tidak pernah menghampiri, tidak pernah menuju keramaian itu. Mereka hanya tetap kehidupan mereka itu hanya di rumah, keluar mereka bercocok tanam, seperti itu terus. Dan pada suatu hari si Ranto ini kedapatan dia membeli mobil. Ada salah satu sales mobil itu tanya kepada tetangga si Ranto. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Anu Bu, maaf Bu, saya mau tanya rumahnya Bapak Ranto itu di mana? Bentar Mas, di sini Ranto itu ada dua. Oh, ini Ranto Budiman Bu. Oh, Ranto Budiman. Dia itu hidupnya di dalam kebun Mas, di dalam hutan rumahnya. Berarti masih jauh Bu? Enggak sih, itu masuk ke jalan itu sudah masuk hutan Mas. Aksesnya luas juga kok jalannya. Emang maaf Mas sebentar, kalau boleh tahu Masnya dari mana ya? Oh, saya sales mobil Bu. Wah, emangnya Mas Ranto ada apa Mas? Gini Bu, jadi Mas Ranto ini membeli mobil. Pasti kredit ya Mas? Enggak Bu, Pak Ranto ini membeli mobil dengan cash. Wah, masa sih Mas? Padahal Pak Ranto ini nggak pernah kerja loh, dia di rumah terus. Dia hanya bercocok tanam. Ya kalau masalah itu aku nggak tahu ya Bu. Yang penting urusannya sama saya itu mobil sudah dibayar, nanti saya akan antarkan ke rumahnya. Oh ya udah Mas. Ya udah, makasih ya Bu. Iya Mas, sama-sama, monggo. Dan di sini tetangganya si Ranto ini
langsung menceritakan itu kepada tetangga-tetangga warga kampung di situ mengenai si Ranto ini membeli mobil. Dan disinilah mulai warga-warga di situ tuh seperti tidak percaya. Si Ranto kan di rumah terus. Berapa sih hasil yang bertani? Bahkan warga sekitar itu tidak pernah ada pengepul atau juragan sayur yang membeli sayuran atau membeli hasil panen dari si Ranto. Masa iya sih si Ranto bisa menghasilkan duit yang banyak dan dia bisa membangun rumah jadi megah dan membeli mobil? Singkat cerita, akhirnya si Ranto ini pun suka berlalu lalang di kampung tersebut karena akses menuju rumahnya kan melewati kampung itu. Dan si Ranto ini sekarang sudah menaiki mobil, sudah tidak menggunakan motor bututnya yang dulu. Si Ranto ini juga orangnya pendiam, sangat pendiam, bahkan bisa dikatakan si Ranto ini misterius. Jadi wajahnya itu seram, wajahnya dingin. Apalagi ditambah si Ranto ini tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Singkat cerita, si Asep ini pada malam hari itu melihat si Amin. Amin ini adalah temannya si Asep. Dia itu masuk ke hutan menuju rumah si Ranto. Dan di sini Asep kaget, Don. Asep bingung kan. Wah, si Amin mau kemana ini? Udah tengah malam loh. Akhirnya si Asep ini orangnya sangat kepo. Si Asep akhirnya pun mengikuti si Amin ini. Dan ternyata benar, si Amin ini menuju rumah si Ranto. Si Asep ini pun tidak berani menyapa Amin. Dia membiarkan Amin berjalan. Dan sampai akhirnya si Amin ini masuk ke dalam rumah si Ranto. Dan di sini Asep pun nguping. Mas Ranto, maaf mas. Kalau saya boleh minta tolong, saya mau pinjam uangnya Mas Ranto. Saya ada kebutuhan mendadak mas. Kamu butuh uang berapa Min? Saya butuh 15 juta. Waduh, 15 juta ya. Tapi kalau Mas Ranto nggak ada, nggak apa-apa kok. Enggak Min, tenang Min. Aku ada kok. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa mas? Jadi setiap habis maghrib kamu datang ke sini ya. Kamu pijitin aku. Soalnya kan aku capek setiap hari bertani terus. Dan gini, nanti kalau kamu udah selesai mijit, kamu bakal aku kasih duit deh. Jadi kamu kesini seperti kerja gitu loh. Gimana, kamu mau nggak? Waduh, mau Mas Ranto? Ini beneran mas? Lah iya beneran. Ya udah mas, aku mau. Bentar ya, aku ambilin duitnya. Dan di sini Asep pun mendengarkan bahwa ternyata si Amin ini datang ke rumah Mas Ranto itu meminjam uang. Dan di sini mengubah stigma dari si Asep, yang dulunya Asep itu juga takut sama si Mas Ranto ini karena Mas Ranto ini antisosial, pendiam dan dingin banget. Ternyata di sini dia itu menyaksikan sendiri, mendengarkan sendiri bahwa Mas Ranto ini sangat baik orangnya. Pada keesokan harinya si Amin ini pun menepati janjinya, yaitu datang ke rumah Mas Ranto setiap habis maghrib. Dan itu dilakukan selama berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan hingga pada akhirnya si Asep ini menjumpai bahwa si Amin sekarang itu sudah berbeda kelakuannya. Si Amin ini menjadi pendiam. Bahkan ketika si Amin berjalan dan ditanyai oleh si Asep, Amin ini tidak menjawab. Jadi mukanya itu datar. Si Amin hanya terus berjalan tanpa menghiraukan pertanyaan dari si Asep. Wah, itu orang kesambet apa ya? Kok jadi seperti itu sekarang? Padahal dulunya si Amin ini tidak sombong. Di sini Asep pun menjadi heran. Dan tepat pada malam Jumat Kliwon, Amin ini kembali melewati rumah si Asep. Dan di sini Asep tambah keheranan karena si Amin ini menggunakan baju dan celana serba putih. Dan dia pun di situ membawa bunga. Tetapi tatapannya itu sangat kosong, datar. Asep pun kembali bertanya kepada si Amin. Tetapi si Amin ini tetap tidak menjawab. Asep ini pun tambah bingung.
Dia pun juga takut sepertinya. Akhirnya si Asep ini memanggil salah satu temannya, yaitu Fajar. Dengan penuh rasa takut dan rasa penasaran, si Asep dan Fajar ini pun mengikuti langkah si Amin. Tetapi untuk malam itu sangat berbeda karena si Amin ini ternyata tidak menuju ke rumahnya Mas Ranto. Dan di sini Fajar bersama si Asep pun bingung. Ternyata si Amin ini terus melangkah hingga masuk ke dalam hutan yang jauh dari kediaman Mas Ranto. Sesampainya mereka berdua ini mengikuti si Amin, mereka pun bersembunyi di balik pohon yang sangat besar. Dan betapa kagetnya mereka berdua ini, ternyata mereka berdua ini pun menjumpai Mas Ranto ada di hutan tersebut. Mas Ranto ini tidak menggunakan baju. Dia ini hanya menggunakan sarung dan ikat kepala. Dan di situ Mas Ranto membakar kemenyan, membakar dupa. Dan di situ pun terlihat ada 3 penampan sesaji. Di situ mereka berdua bingung dong. Mereka juga kaget. Dan di sekeliling Mas Ranto ini terdapat obor, ada 10 obor. Jadi Mas Ranto ini berada di tengah-tengah obor. Dan si Amin pun menyusul, dia masuk ke dalam tengah-tengah obor itu. Dan di situ Amin itu dipegang kepalanya oleh Mas Ranto. Dan terlihat mulut Mas Ranto ini berkomat-kamit, seperti membaca sebuah doa. Dan hingga pada akhirnya Mas Ranto ini mengeluarkan pedang. Dan tiba-tiba Mas Ranto ini tertawa. Hai Tuanku, sesembahanku sudah sampai. Sekarang aku persembahkan tubuh dan darahnya untukmu. Terima kasih sudah memberikanku kekayaan. Terimalah ini. Dan di sini Asep dengan Fajar kaget mengetahui ternyata Mas Ranto ini menggunakan pesugihan. Dan tiba-tiba saja Mas Ranto ini mengeluarkan pedangnya dan akan menebas kepala si Amin. Tiba-tiba si Asep ini berteriak. Mereka berdua, Asep dan Fajar ini ketakutan. Akhirnya Mas Ranto ini pun pandangannya tertuju kepada mereka berdua. Dan Mas Ranto ini pun mengurungkan untuk menebas kepala si Amin. Seketika itu Amin pun tersadar. Amin itu seperti orang kaget. Wah, dan di sini akhirnya Mas Ranto itu tidak menghiraukan si Amin. Dia langsung lari mengejar Asep dan Fajar. Dan di sini akhirnya Asep dan Fajar pun berlari dan dia sambil berteriak minta tolong. Sesampainya di perkampungan, si Mas Ranto ini tetap mengejar dan akhirnya warga kampung di situ pun menolong si Asep dan si Fajar. Dan di dalam sebuah rumah warga, si Asep ini dan si Fajar itu menceritakan atas apa yang dilihatnya. Akhirnya semua warga pun berkumpul. Di situ pun akhirnya semua warga berusaha untuk menghalang-halangi Mas Ranto. Dan bagaimana caranya untuk melepaskan pedang yang dibawa oleh Mas Ranto. Dan ternyata di sini berhasil. Si Mas Ranto ini pedangnya berhasil dilumpuhkan oleh seorang warga. Dan di situ pun Mas Ranto diikat. Tetapi ketika Mas Ranto ini diikat, Mas Ranto itu tertawa seperti orang gila, membuat semua warga ini menjadi takut. Dan akhirnya si Amin ini pun datang menyusul si Dimas dan si Fajar. Lalu si Amin ini pun langsung dibawa ke rumah salah satu warga oleh salah satu sesepuh di situ. Dan si Amin ini pun dibacakan doa agar sadar. Bahkan dia itu tidak mengetahui apa yang terjadi barusan. Dan hingga pada akhirnya si Mas Ranto ini pun dilaporkan kepada polisi. Dan alhamdulillahnya si Amin ini belum sampai menjadi tumbal. Akhirnya Pak Polisi ini pun menggelar olah TKP. Dan di lokasi itu juga ternyata Pak Polisi itu menemukan 3 tengkorak. Dan si Mas Ranto ini pun akhirnya mengaku 3 tengkorak itu adalah teman-temannya yang ia bunuh untuk dijadikan tumbal. Dan menurut subscriber ini akhirnya Mas Ranto ini pun dipenjara seumur hidup. Dan cerita pun berakhir. Duh, ngeri banget sih.
ngebayangin pas Asep dan si Fajar itu lari dikejar-kejar orang dengan membawa pedang. Waduh. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan buat kalian juga yang mempunyai cerita horor, cerita mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya, dan ingin diceritakan ulang oleh saya, silahkan kirimkan ceritanya melalui WhatsApp, nomor WhatsApp di samping saya ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.